Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada awal bulan Juni kemarin, Realme kembali merilis smartphone barunya ke Indonesia yang berasal dari C series. Dia adalah Realme C63. C63 ini adalah penerus dari Realme C53 yang rilis tahun lalu. Sebelum merilis C63 ini, Realme juga baru aja merilis C65, yang mana secara angka C63 ini bisa dibilang adalah adiknya C65 ya. Varian termurahnya dengan storage 6/128GB dijual mulai dari 1,9 jutaan. Sedangkan C65 kan dari 2 jutaan. Kalau C65 kemarin saat dirilis itu mendapat sambutan yang kurang baik dari netizen karena dianggap terlalu mahal untuk spesifikasi yang dibawanya. Lantas apakah hal yang sama juga terjadi di Realme C63 ini? Apa sajakah kelebihan dan kekurangannya? Dan apakah worth it untuk dibeli? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas di video ini. Kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, sudah support fast charging 45 watt. Hal pertama yang paling menarik dari smartphone ini adalah kecepatan charging yang dimilikinya. Smartphone ini sudah support sistem pengisian daya 45 watt yang mana itu masih tergolong besar untuk smartphone dengan harga di bawah 2 juta. Dengan sistem pengisian daya ini, kita bisa mengisi ulang baterai 5000 mAh-nya dari 0 sampai 100 hanya dengan waktu kurang dari 1,5 jam. Smartphone ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang nyari smartphone dengan pengecasan cepat tapi dengan budget nggak nyampe 2 juta rupiah. Kelebihan yang kedua, punya sertifikasi IP54. Kalau kamu adalah orang yang sering nggak sengaja numpahin air ke smartphone-nya misalnya, maka sebaiknya pilihlah smartphone yang sudah punya IP rating, karena itu berarti sudah teruji tahan terhadap cipratan air dan debu. Nah, smartphone ini untungnya sudah mendapatkan rating IP54, sehingga nggak perlu khawatir kalau misalnya ketumpahan air ataupun bahkan terkena hujan. Di kelas harga 1 jutaan masih belum banyak smartphone yang mendapatkan rating ini, sehingga bisa dikategorikan sebagai kelebihan. Kelebihan yang ketiga, menggunakan desain berlapis kulit. Khusus untuk Realme C63 varian yang berwarna biru, Realme menggunakan desain back cover yang dilapis dengan vegan leather atau kulit sintetis, sehingga terlihat berbeda dari smartphone lain sekelasnya dan tentu saja ini ngebuat dia jadi terlihat lebih premium dan menarik ya. Tapi kalau kamu nggak suka kulit-kulitan gini, ada varian warna lain yaitu hijau yang menggunakan finishing plastik biasa. Lapisan kulit ini selain terlihat unik juga ngebuat dia jadi nggak licin dan nggak mudah kotor, karena sidik jari nggak nempel dan ini kesat ya. So, kalau kamu suka desain sesuatu ataupun smartphone yang menggunakan kulit-kulitan seperti ini dengan harga di bawah 2 juta, Realme C63 yang berwarna biru ini adalah pilihannya. Oke, itu tadi dia 3 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari Realme C63 ini. Selanjutnya, mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, performa biasa aja di kelasnya. Di harga 1 juta gede atau bisa dibilang udah hampir 2 juta rupiah, Realme C63 ini sayangnya masih menggunakan chipset UniSoC T612. Padahal di kelas harga yang sama, kompetitor banyak yang udah pakai chipset yang lebih powerful, seperti MediaTek Helio G90-an series. Alhasil kita nggak bisa berharap banyak nih dari performa smartphone ini. Soalnya saat di benchmark dengan Antutu, skornya pun cuma 233 ribuan. Skor yang bahkan bisa kita dapatkan dengan smartphone di harga yang lebih murah. Selain karena chipset, faktor lain yang mempengaruhi performanya adalah internalnya yang masih berjenis eMMC, sehingga loading data aplikasi masih belum secepat yang udah pakai UFS. Untuk penggunaan casual harian, ya ini sekedar cukup aja. Kita nggak bisa ngarepin performa yang sat-sat banget. Saat dipakai buka tutup aplikasi, masih ada jeda yang cukup kerasa. Apalagi kalau data yang dimuat di aplikasi tersebut cukup besar. Kalau dipakai buat main game, bisa-bisa aja sih. Di PUBG Mobile misalnya, bisa kita dapatkan di settings mode ultra. Setting ini ya sekedar cukup aja lah ya untuk memainkan game ini. Kalau untuk Mobile Legends, bisa dapat di setting grafik super ultra. Setting yang juga udah cukup lumayan. Tapi dengan budget yang sama, kita sebenarnya bisa dapat performa yang lebih baik lagi daripada ini untuk gaming di smartphone lain. Kekurangan yang kedua, layar masih menggunakan resolusi HD.
Lagi-lagi jika melihat harga yang ditawarkan, kita seharusnya sudah layak mendapatkan layar Full HD, bukan lagi HD ya. Soalnya kalau melihat kompetitor, banyak yang udah menyuguhkan layar Full HD kok di kelas harga yang sama. Realme C63 ini layarnya termasuk luas ya, udah 6,75 inch. Dipadukan dengan resolusi HD menghasilkan kerapatan piksel yang rendah, cuma 260 ppi aja. Akibatnya layar ini tuh secara ketajaman tentu masih kurang. Kerasa kayak pakai layar smartphone 1 juta kecil lah. Ditambah lagi model notch-nya pun masih menggunakan water drop yang sudah terlihat jadul. Kalau teman-teman suka streaming film dari Netflix pun tidak akan bisa mendapatkan resolusi HD, sebab level security Wi-Fi-nya cuman L3, yang artinya bisa memutar video dari Netflix sebatas HD saja atau setara 480p. Kerasa kurang banget deh pokoknya untuk layar di kelas harganya ini. Kekurangan yang ketiga, tidak dilengkapi Realme UI versi standar. Kenapa saya bilang smartphone ini tidak menggunakan Realme UI standar? Karena ada beberapa fitur yang tidak saya temukan di sini. Salah satunya adalah toko tema. Alhasil, tema tampilan smartphone ini tidak bisa diganti-ganti dengan cara mendownload tema ya. Tidak disebutkan secara jelas versi Realme UI yang mana yang dipakai. Karena jika dicek ke tentang ponsel, hanya tertulis Realme UI aja. Tapi setahu saya, Realme memang punya beberapa jenis UI yang dibeda-bedakan berdasarkan kelas smartphone-nya. Kalau yang entry level banget dengan performa pas-pasan, biasanya emang cuma dapat UI yang versi ringan. So, kalau teman-teman suka bosanan sama tampilan yang gitu-gitu aja, atau suka memodifikasi tampilan dengan mendownload tema baru, tidak akan bisa dilakukan di Realme C63 ini. Kekurangan yang keempat, masih menggunakan giro virtual. Kalau teman-teman butuh smartphone dengan sensor giroskop yang proper untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk digunakan sebagai giro controller saat bermain game, maka teman-teman tidak akan dapatkan di Realme C63 ini, karena sensor giroskop yang digunakan masih berjenis virtual. Tapi kalau teman-teman bukan orang yang butuh sensor giroskop sih, kekurangan ini bisa diabaikan. Kekurangan yang kelima, kamera cuma 50 megapiksel plus auxiliary lens. Untuk kelas harga hampir menyentuh 2 juta, kamera yang ditawarkan smartphone ini juga terasa masih kurang. Kita cuma dapat 50 megapiksel dengan lensa kedua cuman auxiliary lens. Padahal kompetitornya udah mulai ngasih 100-an megapiksel ditambah lensa makro atau bahkan ultrawide. So, untuk kamera bisa dibilang sangat standar dan tidak ada fitur yang istimewa di sini. Apalagi lensa keduanya pun cuman auxiliary lens ya, yang bisa dibilang ini cuman lensa gimmick dan nggak nambah fitur apapun di menu kamera. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Realme C63 ini. Secara overall, sebenarnya smartphone ini bisa dibilang punya fitur yang sama persis dengan kakaknya si Realme C65. Perbedaan paling mencolok hanya di chipset yang digunakan, di mana Realme C65 pakai Helio G85, sedangkan si Realme C63 ini pakai UniSoC T612. Nah, karena itu juga, semua kelebihan dan kekurangan yang ada di Realme C65 bisa dibilang ada juga di C63 ini. Hanya saja mungkin karena chipset yang digunakan performanya lebih rendah, jadi harganya juga bisa lebih murah. So, kalau teman-teman pengen punya smartphone dengan fitur yang mirip dengan Realme C65, tapi harganya mau yang lebih masuk akal dan lebih murah, maka Realme C63 ini adalah jawabannya. Walaupun tetap aja saya menilai ini masih kurang worth it jika dibanding kompetitor sekelas yang udah bisa menawarkan spesifikasi yang lebih menarik daripada ini. Kalau teman-teman tetap berminat dengan smartphone ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.